Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, Shalom. Semangat pagi. Semangat pagi. Haleluya. Pagi yang cerah, kiranya seperti sinar mentari pagi menyinari rumah tangga Anda, menyinari kuliah Anda, studi Anda, dan menyinari rencana dan usaha pekerjaan saudara dan saya. Amin. Yang selalu bersinar dan terus bersinar, menyegarkan, dan cahaya itu terus memancarkan ke dalam kehidupan kita. Hari ini saudaraku, saya akan berbicara tentang sebagaimana tema besar kita dalam 2 bulan ini, yaitu berbuah. Berbuah. Dalam perjalanan orang Kristen, orang percaya, sebagaimana banyak orang mengatakan dirinya mengasihi Tuhan, tetapi tidak ada buah yang muncul dalam kehidupannya. Sehingga banyak orang-orang Kristen yang menjadi Kristen yang munafik. Kristen yang penuh dengan kepalsuan, Kristen yang penuh dengan kebohongan, Kristen yang penuh dengan kemunafikan, Kristen yang menjadi saudaraku yang memiliki kehidupan kebohongan-kebohongan. Dalam perjalanan ini Bapak Ibu Saudaraku, suatu saat seperti doa saya tadi, Yesus pernah bertanya dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Awalnya Petrus menjawabnya dengan lantang, Tuhan, aku mengasihi engkau. Maka Bapak Ibu Saudaraku, Yesus bertanya untuk kedua kalinya. Yang kedua kalinya, Yesus lagi bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua orang yang ada di sini? Siapa orang itu? Istrimu. Siapa itu pekerjaanmu? Siapa itu anakmu? Siapa itu hobimu? Siapa itu yang kau senangi? Apakah engkau mengasihi aku, Petrus, lebih dari semua yang kau miliki? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Masih dengan lantang Petrus menjawabnya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, di ayat yang ke-17 ada satu kalimat yang sangat menarik ketika Yesus bertanya untuk ketiga kalinya. Saya bahkan bacakan kepada saudara. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Intonasi dari jawaban yang sama tetapi berbeda intonasinya dari jawaban yang ketiga. Kalau orang sedih, adakah menjawab begini, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu? Ada? Ada orang lagi sedih menjawabnya begitu? Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, aku mengasihi kau. Ada yang begitu? Orang yang sedih dan menangis pasti menjawabnya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku mengasihi engkau. Pertanyaannya sama, jawabannya sama, tapi sikap hati yang berbeda. Apa yang membuat berbeda saudaraku? Sedihlah hati Petrus. Berapa banyak di antara Anda dan saya ketika ditanya, bro, sis, apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Oh, Pak Pendeta Charles Manurung, engkau, Pak Pendeta kan tahu aku rajin pelayanan. Oh, Pak Pendeta Charles Manurung, kan sudah kubuktikan. Pendeta belum datang, aku sudah datang. Lantang Anda menjawab. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ternyata Tuhan itu mengapa bertanya sampai 3 kali. Petrus pernah gagal dalam kata mengasihi Tuhan. Siapa murid yang menyangkal Yesus? Siapa murid yang menyangkal Yesus? Siapa namanya? Petrus. Siapa yang membela Yesus mati-matian? Petrus. Kalau Anda baca kitab Matius Bapak Ibu pasal yang keempat, bahwa di sana Petrus adalah seorang nelayan. Maka Yesus berjalan di tepi pantai dan berkata,
Petrus, ikutlah dengan aku. Yang tadinya engkau penjala ikan, akan kujadikan penjala manusia. Dia ikut. Mulai mengiring melayani Tuhan. Terus berjalan. Dan pada masa puncaknya Yesus berkata, aku akan disiksa. Aku akan dibunuh. Siapa yang bunuh kau Tuhan? Jangan ada yang macam-macam sama kau. Aku ada di garis depan. Saudaraku, ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, maka siapa yang memotong salah seorang prajurit telinganya pada saat itu? Siapa namanya? Petrus. Pembelaan Petrus itu sangat luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, pada saat mereka dalam perjamuan kudus itu, perjamuan kasih itu, maka di sana Yesus berkata, hei engkau, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku tiga kali. Apa jawaban Petrus? Nehi mericana ketumbere. Artinya, tidak mungkin Tuhan aku menyangkal engkau. Tidak mungkin Tuhan aku mengkhianati engkau. Dengan lantang gagah perkasa dia berkata, tidak mungkin aku Tuhan mengkhianati engkau. Aku kan sudah buktikan aku membela engkau. Berapa banyak orang membela Tuhan. Tuhan tidak perlu engkau bela. Tuhanlah yang perlu membela kita. Petrus akan membela Yesus. Makanya hari-hari ini kita banyak melihat Bapak Ibu, banyak orang pembela-pembela Tuhan. Untung tidak ada Kristen pembela Tuhan. Wah, itu repot lagi tuh. Tetapi Yesus berkata, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudaraku, Petrus gagal dalam kata mengasihi Tuhan. Berapa banyak di antara Anda mengatakan, aku mengasihi Tuhan Pak Pendeta. Aku rajin ibadah. Aku rajin kembalikan persepuluhan. Aku rajin kasih persembahan. Pembangunan gereja aku bantu Pak Pendeta. Saudaraku, memang kelihatannya engkau mengasihi Tuhan. Makanya Yesus bertanya sampai 3 kali. Yesus rindu Petrus bukan hanya mengucapkan kata mengasihi dengan kata-kata, tetapi ungkapan itu harus berasal dari hati yang paling dalam. Amin. Amin. Kalau engkau ungkapkan hari ini aku mengasihi Tuhan, itu bukan hanya ungkapan dari mulut saja, tetapi Tuhan mau melihat hatimu. Apakah engkau mengasihi? Ketika engkau ungkapkan dari hatimu, maka tindakan dan perbuatanmu mengiringi setiap apa yang dalam hatimu. Pujian tadi berkata, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Apa? Tuhan, kau lihat isi hatiku. Bukan Tuhan lihat apa yang kau omong. Tuhan lihat isi hatimu. Coba lihat kiri kananmu. Adakah muka munafik di sini? Lihat dulu. Lihat dulu. Jangan takut melihat teman kiri kananmu. Kalau engkau munafik, saudaraku yang kasih katakan, Tuhan, aku mau dipulihkan, Tuhan. Makanya Yesus bertanya sampai 3 kali. Saya pernah gagal dalam kata mengasihi Tuhan. Kelihatannya saya berkhotbah. Saudaraku yang kekasih, pada saat puncak tahun 2018, 2019, di situ saya masih, bisnis saya masih mengalami kejayaan yang sangat luar biasa. Pada saat itu pula Tuhan berbicara kepada saya, Charles Manurung, kasih makan orang. Charles Manurung kasih makan orang. Nantilah Tuhan, masih sibuk Tuhan, kan masih banyak keperluan Tuhan. Charles Manurung kasih makan orang. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, mulutku berkata aku mengasihi Tuhan. Aku khotbah di mana-mana dan diundang orang-orang. Tetapi sebenarnya aku tidak mengasihi Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepadaku, Charles Manurung, kasih makan orang. Waktu itu duit itu Bapak Ibu masih gampang.
Mau 10 juta, 20 juta gampang. Karena berkat itu mengalir. Ternyata Bapak Ibu, semakin saya diberkati, semakin pelit. Semakin saya diberkati, semakin kikir. Semakin sibuk ngurus sana, ngurus ini. Doa pun berkurang. Akhirnya Tuhan tempeleng saya. Anda kan tidak tahu Tuhan tempeleng saya. Tuhan tempeleng, maksudnya tempeleng bukan begini langsung. Enggak, bukan begitu saudaraku. Tuhan tempeleng saya. Yang pertama, saya ditipu orang dengan duit yang angka yang sangat tinggi. Yang kedua, saya kena COVID. 3 minggu saya di karantina dan hampir mau lewat. Pada saat kena COVID itulah saya kandas, kandas sampai akar-akarnya dan tidak punya duit lagi. Aku menadahkan tangan ke langit. Dan aku berlutut sebagaimana hari-hariku biasanya aku berdoa 2 jam 1 hari. Menyembah Tuhan 2 jam 1 hari bahkan lebih. Yang ketika kesibukan bisnisku, aku jarang berdoa. Kalaupun aku berdoa hanya 30 menit. Tuhan mencariku dalam ruang doa. Di mana kamu Charles Manurung? Ternyata aku hilang dalam ruang doa. Aku pergi cari pundi-pundi supaya aku semakin kaya. Salah enggak? Enggak salah sebenarnya. Kalau Anda mau kaya, saya senang Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kebiasaanku kuhilangkan. Yang biasanya 2 jam berdoa bahkan lebih, hanya 30 menit dalam 1 hari. Tetap melayani enggak? Tetap melayani tidak? Tetap melayani. Tapi porsiku, kasihku kepada Tuhan sudah berkurang. Pada saat masa kena COVID itulah aku bersekutu dengan Tuhan. Maka Tuhan berbicara kembali kepada saya. Charles Manurung, kau harus kasih makan orang. Waduh, diingatkan lagi beberapa tahun yang lalu. Saya bilang, kandas Tuhan. I don't have money. Saya tidak ada lagi uang Tuhan. Kandas. Das. Tapi Tuhan ngomong lagi, kasih makan orang. Karena itu satu visi Tuhan kasih kepada saya. Siapa yang dikasih makan? Tukang gojek. Siapa yang dikasih makan? Orang-orang yang pungut sampah. Siapa yang kasih makan? Orang-orang yang pergi sholat Jumat Bapak Ibu. Itu. Siapa yang kasih makan? Orang-orang yang mungkin mereka yang makan siang tidak ada Bapak Ibu. Yang mereka tidak ekonominya di bawah rata-rata. Pada saat itu saya protes sama Tuhan. Tuhan, aku tidak ada duit lagi. Jemaatlah yang kasih makan. Tiap Bapak Ibu Saudara butuh lah mereka diakan kumpul dana untuk kasih makan saya di rumah. Saya bergumul kembali. Beberapa hari itu Tuhan terus ngomong sampai 2 mingguan. Kasih makan orang, saya masih ngotot, tidak ada duitku Tuhan. Akhirnya aku curhat sama Ibu Gembala. Tuhan itu berulang-ulang kasih saya berbicara. Kita harus kasih makan orang seperti tahun 2018 yang lalu Tuhan berbicara. Ibu enggak kaget. Dia bilang, ayo kita lakukan. Tapi duitnya mana? Kalau Tuhan sudah suruh, pasti Tuhan cukupkan. Kata ibu. Kalau Tuhan sudah suruh, pasti Tuhan cukupkan. Maka pada saat itu, saya doa. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, ada rekeningnya anak saya. Dia bilang begini, Pi, ada rekeningnya Abel sama Erik, ada dana sedikit di situ. Kita mulai dari situ. Hatiku memang berat, tapi karena Tuhan suruh. Dan ibu ikhlas, saya tanya anak-anak, ikhlas karena papi pakai ini? Ikhlas. Dipakailah dana itu. Nggak bisa 100, hanya 50 bungkus. Ibu diskusi sama Bu Tuti, gimana ini Bu, ini begini segala macamnya. Bisa kira-kira sekian Bu? Bisa Pak, saya akan bantu, kata Bu Tuti. Bu Tuti lah yang memasaknya. Dan sampai hari ini, setiap Jumat sudah berapa tahun Bapak Ibu, berjalan dengan baik. Dan bahkan sudah lebih dari 50 bungkus kita kirim setiap hari. Di sini kita kasih makan orang setiap hari Jumat. Amin. Amin.
Orang mertua saya sakit kena COVID di Surabaya. Ibu berangkat dengan uang pas-pasan. Tiba hari Jumat, Mi, gimana? Kasih makan orang. Ada dananya belum? Itu saya tanya hari Rabu. Belum ada, Pi. Belum ada. Gimana, Mi? Sudah, kalau Tuhan suruh, pasti Tuhan cukupkan. Saudaraku, kehebatan tangan Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong. Amin. Kalau Tuhan sudah suruh, buktinya sampai hari ini, tanya saksinya Bu Tuti, selalu ada berkatnya untuk kasih makan orang. Makanya pernah saya bagikan kepada jemaat, hai jemaat, kalau engkau mau menabur, ayo bersama-sama melakukan visi ini. Berapa engkau sanggup setiap minggunya, setiap bulannya, 5 bungkus kah, 10 bungkus kah? Ayo bersama-sama kasih makan orang. Dari sesuatu yang tidak ada. Dan sampai hari ini bertahan. Karena aku mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Dan Tuhan ngomong kepada saya, Charles Manurung, kau harus menghadapi kerikil padang gurun. Dari bulan 1 kemarin Bapak Ibu Saudaraku, sampai hari ini kami menghadapi padang gurun yang sangat luar biasa. Tahu padang gurun? Tahu padang gurun? Tahu ya? Bro, tahu padang gurun? Sesuatu yang tandus dan gersang. Tetapi saya masih bisa main bulu tangkis. Ayo cemes! Aku tidak pusing dengan semua itu. Karena yang ku tahu pekerjaan Tuhan, maka Tuhan pasti mencukupkan apa yang dia perlukan. Ketika aku mengasihi Tuhan dengan benar, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak bisa menjadi bisa. Sebab bagi dia terjadi perkara yang mustahil. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Aku melihat kehebatan tangan Tuhan itu. Dahsyat, luar biasa. Mau bayar karyawan lebih kurang 10 orang. Kami pergi ke seberang. Dicek ibu rekening saya. Saldonya di bawah dari 50.000. Yang biasanya rekening saya itu bisa ratusan juta terus. 500 juta, 700 juta. Sekarang berapa? Di bawah dari 50.000. Abel ngolok-ngolok saya, anak saya yang paling bonten. Masa papi, pengusaha duitnya enggak nyampe 50.000. Bikin malu aja katanya. Saudaraku, padang gurun harus kulalui. Karena di padang gurun itu, ketika aku bertahan, aku akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Gimana ini? Saya berangkat ke kantor, duduk. Jam 11 tepatnya, saya lihat di rekening saya, masuk melalui SMS banking. Mata saya sampai melotot. Kalau melotot Bapak Ibu, berarti nilainya bukan 1-2 juta toh? Ya enggak? Iya enggak? Betul enggak? Kalau melotot, bukan 1-2 juta. Saya lihat transfernya orang. Siapa gerangan ini? Besar sekali angkanya. Saya cek lagi. Wow. Saya telepon yang bersangkutan. Uang apa ini? Itu berkat buat Pak Pendeta. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
dan dipulihkannya. Kalau Anda dan saya diproses dalam padang gurun, tetaplah engkau mengasihi Tuhan dengan benar, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan sikap hatimu. Benar engkau mengasihi Tuhan. Supaya engkau lihat mukjizat Tuhan. Supaya engkau lihat campur tangan Tuhan. Yang dimana khotbah-khotbah yang kau dengar, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu heran, Tuhan itu ajaib, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Supaya engkau lihat, bukan hanya engkau dengar, tapi engkau lihat dengan kasat mata, dan engkau rasakan, dan engkau nikmati kehebatan tangan Tuhan setiap hari. Amin. Jangan hanya jadi orang Kristen yang hanya mendengar. Tapi jadilah orang Kristen yang selalu menikmati kehebatan, keajaiban tangan Tuhan. Sehingga dalam perjalananmu, tanpa engkau berkata-kata, menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang. Hebat, dahsyat. Dan dikuatkan kembali dengan doanya Ibu Pi. Tahun ini kita akan menghadapi padang gurun. Papi harus siap. Papi harus kuat. Papi harus bertahan. Tapi justru di sana Tuhan akan sediakan sesuatu yang heran, yang ajaib. Sampai hari ini kehebatan tangan Tuhan itu nyata bagi kami. Minggu yang lalu saya berangkat ke Surabaya. Itu beli tiketnya mendadak lagi. Mendadak, mahal lagi. Ibu bilang, saya bilang, satu orang aja berangkat, saya bilang. Akhirnya saya putuskan, saya ikut berangkat. Pulangnya gimana? Nggak usah mikir. Kalau Tuhan sudah suruh, pasti Tuhan cukupkan. Saya bisa pulang enggak? Bisa. Aku sampai di sini dengan kehebatan tangan Tuhan. Amin. Amin. Engkau yang mengalami pergumulan hari ini, apapun yang kau alami dalam perjalanan hidupmu, sebenarnya Tuhan mau rindu. Charles Manurung, kasihilah aku dengan benar, pasti segala sesuatu akan kucukupkan apa yang kau perlukan. Kasihilah aku dengan benar, maka aku akan membukakan tingkap langitku, membukakan berkat kepadamu. Apa yang tidak pernah kau bayangkan dan pikirkan, aku akan sediakan bagimu. Asalkan engkau mengasihi Tuhan dengan benar. Mengapa Yesus bertanya sampai 3 kali? Karena Petrus pernah gagal dalam kata mengasihi Tuhan. Motivasinya salah mengiring Yesus. Makanya Yesus bertanya sampai 3 kali. Dan pertanyaan yang ketiga, menangislah Petrus. Karena Tuhan tahu persis isi hatimu. Apa engkau benar mengasihi Tuhan? Tuhan tahu persis isi hatinya Petrus. Pada saat puncak itulah pertanyaan yang terakhir. Di sanalah sebenarnya pertobatan Petrus yang sangat luar biasa. Maka terjadilah kitab Kisah Rasul pasal 3. Berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Hari ini saudaraku, Tuhan tidak perlu kata-katamu yang terlalu besar. Aku mengasihi Tuhan. Ekspresi memang diperlukan. Tapi kembali Tuhan melihat hati. Satu saat Bapak Ibu Saudaraku, kami makan di depan Merak situ. Makan soto, karena saya suka makan soto di situ. Ada tukang sapu-sapu jalanan itu, bukan tukang parkir. Pada saat itu kami selesai makan, maka Bapak Ibu Saudaraku saya buka kaca. Pak, sini saya bilang. Saya kasih duit sama beliau. Datang Abel yang protes. Banyak betul papi kasih. Kan biasanya papi kasih parkir 5.000 atau 10.000. Ini banyak betul. Ibu berkata begini. Harusnya kau bersyukur papimu senang membantu orang. Walaupun dalam kekurangan. Kalau papimu pelit,
kau harus bersedih. Kalau suamimu pelit, hai istri, kau harus sedih melihat suamimu. Kalau istrimu pelit, hai suami, kau harus sedih melihat istrimu. Tapi kalau dia rela memberi, suka nolong orang, papa, luar biasa papa. Istri suami yang begini luar biasa. Aku senang pak punya suami seperti ini. Tapi yang repotnya suamimu dikirim ke janda. Janda cantik lagi. Madunya transfer 20 juta, 30 juta. Gimana bu? Hah? Apa ibu bilang? Papa biasa. Apakah begitu? Keluar! Seluruh aset serahkan sih. Tapi kalau suamimu, bapak ibu saudaraku, enggak pelit. Karena dia tahu dia mengasihi Tuhan. Dia kasih bantu orang. Tapi kalau suamimu pelit, hai istri, engkau harus sedih. Kau harus bergumul, Tuhan. Dulu suamiku ini enggak pelit, kok sekarang udah menikah pelitnya, minta ampun. Tapi kalau dia, saudaraku, senang memberi. Tuhan, terima kasih untuk suami yang kau berikan bagiku. Karena Alkitab mencatat orang yang menaburlah yang akan menuai. Lebih berbahagia orang memberi dari yang menerima. Maka ibu berkata kepada anak-anak saya, harusnya kamu sedih kalau papi pelit. Tapi kalau papi senang memberi, kita harus bangga. Walaupun memberi dari kekurangan. Amin. Mengapa bisa? Karena dasarnya di sini. Di hati. Kalau hatimu benar, kalau hatimu baik, kalau hatimu benar-benar mengasihi Tuhan, lebih daripada apapun engkau tidak pernah takut. Engkau tidak perlu takut. Dan perubahan yang terjadi kepada Petrus, itu dahsyat luar biasa. Sehingga motivasinya lurus dalam melayani. Hai wanita-wanita Yerusalem yang cantik-cantik hari ini. Kalau ada laki-laki berkata kepadamu, Dek, love you. Jangan kau percaya. Sayang, engkaulah segalanya. Tidak ada wanita lain di hati abang. Dan abang akan buktikan. Langsung ambil kapas. Tumpat mulutnya. Diam kau. Amin. Amin. Jangan kau percaya dengan rayuan gombalnya itu. Nanti dia jalan hari Minggu sama kau. Hari Kamis dia jalan sama perempuan lain. Hari Jumat dengan perempuan yang ketiga. Hari Sabtu dengan perempuan yang keempat. Tiba saatnya kau di hari Minggu. Dia bilang tetap, aku sayang sama kau. Kaulah cintaku. Kaulah bulanku. Gara-gara kaulah banyak hutangku. Ngutang sana sini. Hanya untuk pacaran. Yang hari Kamis makan bakso. Yang hari Jumat makan padang. Yang hari Kamis makan bakso, Jumat makan padang, Sabtu makan soto. Yang Minggu, kan malu kita makan soto hari Minggu. Agak keren dikit dong, kan gitu ya. Masuk rumah makan, yang baru dibuka di Antasari. Pesan makanan, biar dilupa supaya dilihat keren. Dek, ku beri yang terbaik sama kau. Sambil bernyanyi, ku berikan hatiku dan jiwaku. Apa kau ambil? Apa yang kau ambil? Kapas. Oh diem bang. Udah makan aja bang. Udah kau gombal-gombal saya. Makan sama-sama. Dikirain bayarnya hanya 200.000.
Ketika datang bilnya, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa yang kita makan ini? Habis uang jajan yang dikirim bapaknya dari kampung. Terpaksa ngutang lagi sana sih. Karena di hari Minggu, gak mungkin kita nasi goreng. Malu dong, gengsi dong. Kalau hari Kamis yang wajar. Malam Minggu, wah itu dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Jangan percaya kalau orang lain mengatakan aku mengasihi engkau. Tuhan hanya melihat hati. Dan hari ini selidiki hatimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Engkau Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau engkau mengasihi Tuhan dari hati, maka perbuatanmu akan mengiringinya. Saatnya ibadah minggu, orang lain ngajak kamu mancing, bro, ayo mancing. Maaf bro, aku harus mencari Tuhan. Itu bukti engkau mengasihi Tuhan. Orang lain mau ngajak kau shopping. Maaf tante, salam dari Binjai. Aku mau ibadah dulu. Amin. Kalau ada orang ngajak kau main bulu tangkis hari Minggu, apalagi seperti saya, hobi kau main bulu tangkis, mau kau ajak kau tiap hari saya siap. Maaf, aku harus mencari Tuhan dulu. Kalau ada yang ngajak kau mancing hari Minggu, kau bilang apa? Maaf. Berapa banyak orang terhilang karena dasarnya tidak mengasihi Tuhan dari hati, hanya dari mulut. Sehingga ibadahnya dia hilang dari permukaan pelayanan. Yang dulunya dia melayani tidak lagi melayani. Yang dulunya dia belajar memberi yang terbaik, sekarang tidak lagi. Saya sudah lihat kehebatan tangan Tuhan. Justru dari ketika engkau mengasihi Tuhan, dan ketika engkau mengalami kekurangan, dan engkau tetap belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan, di sanalah Tuhan nyatakan janji itu. Maka ketika engkau berjalan, sambil engkau berkata, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Waktu masih banyak duit, sombong pendeta Charles Manurung. Pelit, hitung-hitungan. Tapi padang gurun kulalui dari Januari kemarin sampai hari ini. Waktu bisnis saya lancar, tidak pernah saya ditransfer orang. Tidak pernah hamba Tuhan, pengusaha tidak pernah transfer saya. Sekarang saya tidak pernah pusing lagi dengan semua itu. Saya fokus pelayanan. Hari ini aku mengambil keputusan dari beberapa bulan kemarin. Aku fokus pelayanan. Kulihat sampai hari ini. Kami berangkat kemarin Surabaya. Surabaya mau pulang Bapak Ibu. Saya lihat di rekening saya. Masuk lagi dana. Saya lihat dari mana lagi nih. Katakan wow. Katakan wow. Mau merasakan seperti itu? Mau menikmati seperti itu? Mau? Bilang mau. Setialah mengasihi Tuhan. Amin. Kasihi Tuhan dengan benar. Berikan hatimu yang terbaik. Percayalah, keajaiban Tuhan yang dahsyat itu akan Tuhan nyatakan kepadamu. Kehebatan tangan Tuhan. Kalau saya saksikan mulai dari Januari sampai hari ini, saya mau katakan Bapak Ibu, engkau dahsyat Tuhan, engkau luar biasa. Berapa tahun saya tidak pernah lagi mengalami hal-hal yang seperti ini. Justru dari kekuranganku lah, aku tetap mampu memberi yang terbaik. Amin. Dari kekuranganku lah, aku mampu
melihat kehebatan tangan Tuhan yang luar biasa. Saya tidak pernah lagi pusing, ini kurang, udah biarin saja. Yang penting kita belajar menabur. Ada saya lihat gereja sedang dibangun Bapak Ibu di satu tempat. Tuhan gerakkan saya dalam kekurangan. Saya telepon pendetanya, WA pendetanya. Pak pendeta, boleh enggak minta nomor rekeningnya? Untuk apa Pak? Saya mau bantu gereja itu. Paling tidak membeli semennya. Karena Tuhan gerakkan saya. Tapi dalam kekurangan, bukan dalam kelebihan. Dan itu dahsyat. Semakin saya Bapak Ibu Saudaraku terus dalam kekurangan itu, aku terus belajar menabur. Aku lihat kehebatan tangan Tuhan yang tidak pernah terlambat sampai hari ini. Aku melihat keajaiban Tuhan yang sangat luar biasa. Dulu saya stres mikirin semuanya. Capek. Sekarang saya enjoy saja. Enjoy. Asalkan dasarmu mengasihi Tuhan dengan benar. Kasihi Tuhan dengan benar, bukan dari kata hanya sekedar kata-kata, tapi dari hatimu. Halo? Dari hati. Kalau engkau mengasihi Tuhan dengan benar, pasti engkau punya jam-jam khusus doa bersama dengan Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan dengan benar, pasti engkau ada perenungan firman Tuhan setiap hari. Kalau engkau mengasihi Tuhan dengan benar, Bapak Ibu Saudara kasih, pasti ada penyembahan setiap hari. Kalau engkau mengasihi Tuhan dengan benar, pasti setiap minggu engkau harus berjuang untuk datang mencari Tuhan bersama-sama dengan umat. Sekalipun rasanya lelah dan capek oleh karena pekerjaan, oleh karena meniti masa depan, tetapi engkau berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Buktinya apa? Datang engkau beribadah. Makanya Yesus bertanya sampai 3 kali. Kiranya pertanyaan itu menggugah hatimu untuk engkau benar-benar mengasihi Tuhan. Ku berikan hatiku. Semua umat bisa bangkit berdiri. Dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan